Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kabar Story. Baik teman-teman, untuk yang belum kenal, salam kenal ya teman-teman. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya, dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, untuk episode hari ini saya akan membahas tentang ucapan itu adalah doa. Tapi saya akan kaitkan dengan ilmu hukum alam. Law of Attraction, yang mana law sendiri terbagi menjadi 3 teman-teman. 1. Afirmasi, 2. Scripting, dan ketiga visualisasi. Afirmasi diucapkan ketika kita bangun tidur dan berisi tentang aku sehat, aku berhasil, aku apa gitu ya. Dan kedua, scripting dituliskan ke dalam buku catatan kita berupa keinginan yang seakan-akan itu akan terjadi. Dan ketiga adalah visualisasi atau menggambarkan, membayangkan sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi ketiga-tiganya itu doa yang pasti dan akan terjadi gitu ya. Saya akan membahas tentang ucapan itu adalah doa. Jadi flashback ke belakang ya teman-teman. Aku punya cerita nih, cerita pengalaman aku pribadi ya bersama teman aku nih teman-teman. Dulu di tahun 2012, yang mana sebelum aku nikah ya dengan ayah anaknya anak-anak, ketika itu masih gadis ya, bareng teman aku nih, aku diajakin main ke rumah teman aku, tepatnya di Tangerang ya, daerah Tangerang Serpong ya. Di situ aku diajakin main ke rumah teman aku, terus sekaligus nginep juga di sana. Pokoknya diajak ke jalan-jalan keliling Tangerang deh sama teman aku itu ya. Nah teman aku itu suatu hari ngajakin aku ke perumahan elit, namanya perumahan, sebut aja ya gak apa-apa ya teman-teman, bukannya iklan ya, Banjarwijaya. Nah, yang namanya perumahan Banjarwijaya itu kan elit kata orang sana ya. Katanya kayak artis-artis Ivan Gunawan gitu ya, tinggalnya Alam Sutra, pokoknya artis yang terkenal gitu ya, pada tinggal di situ kebanyakan gitu ya. Terus suatu ketika pada saat itu saya kan boncengan tuh naik motor sama teman saya itu ya, teman perempuan ya teman-teman, teman perempuan ya, bukan teman laki-laki, teman perempuan. Semotor tuh saya diajakin sama teman saya itu, saya yang bawa motor, teman saya yang dibonceng sama saya, ada keperluan gitu ya, mungkin ada sesuatu gitu, ada keperluan. Jadi temannya saya itu punya suami, nah suaminya itu punya kenalan, dan kenalan itu menitipkan sesuatu kepada istrinya suami saya gitu. Jadi saya diajak gitu ke Banjarwijaya, ke perumahan itu sama teman saya, dan saya bawa motor. Nah ketika masuk ke perumahan Banjarwijaya itu, teman saya itu di atas motor, ketika motor sedang melaju pelan sambil melihat-lihat rumah gitu ya, yang namanya rumah di situ kan 2 tingkat, terus ukurannya luas-luas semua, gede gitu, halaman depannya luas dan rumahnya pun luas gitu ya teman-teman. Kan Masya Allah gitu ya melihat rumah segede itu gitu ya. Terus teman saya tuh di atas motor ya, ketika maju itu bilang gini, Yan, mungkin gak ya aku punya rumah di sini katanya. Ya mungkin aja lah, kalau yakin mah ada niat pasti kebeli, kataku tuh ya ke teman aku. Masa sih Yan? Iyalah kata saya gitu ya. Terus udah gitu, mungkin pada saat itu ada malaikat yang lewat, mungkin dia mengaminkan doa teman aku gitu ya. Nah selang berapa tahun kemudian, itu kejadiannya tahun 2012, pas teman aku berucap di atas motor sambil dilihat itu si rumah elit itu, dilihat sama dia sambil berucap, mungkin gak ya aku pengen deh kebeli rumah di sini, pengen punya rumah di sini katanya di Banjarwijaya. Terus tahun 2018
2021 kalau gak salah. 2021 teman aku itu ngontek aku terus katanya gini, Yen, sekarang aku pindah rumah loh, di mana? Nanti main ya ke rumah aku, katanya. Awalnya dia tinggal di perumahan yang biasa gitu ya, masih daerah Serpong. Terus emang di mana sekarang pindahnya? Dia kasih alamat tuh, alamat lengkap ya, kasih alamat lengkap di sini. Pas aku baca Banjarwijaya, kan aku kaget ya teman-teman ya. Jadi aku tuh inget di tahun 2012 dimana teman aku itu boncengan sama aku yang bawa motor. Teman aku berucap sambil melihat rumah-rumah di situ di Banjarwijaya. Sementara pada saat itu di tahun 2012 itu teman aku belum punya apa ya namanya, rumahnya masih di perumahan yang kecil gitu ya. Mungkin itu ucapan adalah doa ya teman-teman. Ucapan adalah doa tuh pas Allah pas malaikat lewat gitu ya, mengaminkan doa teman aku gitu ya. Di tahun 2021 teman aku bisa terbeli itu perumahan di Banjarwijaya. Ya Allah, maha besar Allah, ya Allah, ya Allah maha baik banget. Dari situ aku sempat gak ngedip gitu ya. Ya Allah, kok jadi ingat waktu tahun 2012 ya, teman aku berucap gitu, pengen punya rumah di sini, katanya. Rumahnya gede-gede, bisa gak sih Yen gue punya rumah di situ, kan gitu ya bahasa orang sana mah ya. Ya bisa lah cetenya gitu ya, kalau ada niat mah gitu ya, insya Allah bisa dong, kata saya tuh gitu ya. Terus udah gitu alhamdulillah kan. Nah gitu sampai sekarang teman aku itu masih tinggal di situ. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Pokoknya apapun doa kalian, apapun ucapan kalian, ucapkan yang baik-baik, ucapkan yang positif-positif. Doa itu ucapan itu adalah doa. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang positif, akan terjadi sesuatu yang positif juga. Tapi kalau kita mengucapkan doa yang negatif, akan terjadi negatif juga. Maka alangkah baiknya kita berucap doa yang positif gitu teman-teman. Misalkan gini, ada lagi nih teman-teman, aku punya cerita satu lagi. Misalkan ada teman kita yang hidupnya enak, yang hidupnya serba berkecukupan. Nah, jadikan hal itu adalah doa kalian. Doanya seperti apa? Ya Allah, pengen sih aku kayak teman aku gitu ya, gitu. Jadi jangan dijadikan hasad, iri ataupun dengki kepada orang tersebut. Seperti gini, kok si itu hidupnya enak ya, bisa ini bisa itu, kan nanti ujung-ujungnya bersikap ke Allah itu Allah seakan gak adil gitu ya. Padahal Allah tuh benar-benar adil, cuman kitanya aja yang berpikirnya, mindsetnya harus diperbaiki, pikirannya harus dipositifin dulu, mindset pikirannya harus dipositifin dulu, dan negatifnya harus dihilangkan sedikit demi sedikit gitu. Jadi bagus kan kalau kita melihat teman ataupun saudara yang sudah berhasil atau apapun itu, kita ke Allah doanya dirubah seperti itu. Ya Allah, pengen banget sih kayak saudara aku yang hidupnya gini, kayak teman aku yang hidupnya gini, ya Allah gitu ya. Nanti Allah akan mengabulkan tuh, dan malaikat pun akan mengaminkan, dan terjadilah doa itu terjadi gitu. Tapi kalau berhasad, berbuat hasad atau iri dengki, yang ada bukannya doa kita terkabul gitu ya, yang ada pikiran kita malah semakin sembraut, semakin pusing gitu ya, dan terjadilah penyakit di seluruh tubuh kita gitu, larinya ke kepala, ke badan gitu ya. Jadi alangkah baiknya pikiran kita harus dipositifin dulu ya teman. Ya udah, sekian, terima kasih ya tentang ucapan adalah doa, semoga bermanfaat ilmunya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah.